Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Suketir. Terima kasih untuk kalian semua yang masih setia di channel ini. Semoga sehat selalu dan semoga diberi kelancaran dalam segala urusannya. Di kesempatan kali ini, saya akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Arwah Gadis Tanpa Wajah. Cerita ini ditulis oleh akun Facebook bernama Meira. Sebelum cerita ini dimulai, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Dan juga tekan lonceng notifikasinya, agar kalian semua tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari kami. Tentunya tak usah berlama-lama lagi. Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Bakar! Bakar wanita itu! Bakar! Suara warga beramai-ramai di tengah memenuhi sebuah rumah keluarga miskin di desa Kencanawangi. Bunuh saja wanita iblis itu! Sorak warga lainnya. Ya, kita bakar saja wanita pembawa sial itu! Timpal lagi yang lainnya. Naimah, seorang gadis yang terlahir dari keluarga yang tak punya, dengan kondisi fisik yang berbeda dari gadis lainnya. Dia yang memiliki wajah dengan bentuk yang berbeda, sehingga warga menerapkan nama padanya, gadis tanpa wajah. Dan semua orang yang menghina juga mencacinya. Hingga hari ini karena kematian seorang pemuda bernama Judan, dengan kondisi yang mengkhawatirkan dan tak diketahui dasar kematiannya, membuat mereka berpikir bahwa kematian Judan karena Naimah, si gadis tanpa wajah. Tidak, aku tidak bersalah. Naimah yang terus diboyong oleh warga berusaha membela diri karena dirinya merasa tidak bersalah. Diam kau! Kau pembawa sial, pembawa petaka bagi desa ini! Herdik seorang lelaki yang berpawakan gagah dan separuh baya. Tidak Tuan, aku tidak bersalah. Aku tidak tahu apa-apa. Lirih Naimah. Heh, mana ada maling aku? Kamu itu wanita setan. Timpalnya. Jangan Tuan, jangan sakiti anak saya. Dia tidak bersalah. Melas wayang, ibu dari gadis tersebut dengan wajah yang dipenuhi air mata. Bawa gadis iblis itu, kita bakar dia. Tanpa menyauti ucapan Maya, sosok lelaki yang setengah tua itu malah terus membawa warga untuk segera membakar Naimah. Jangan Tuan, jangan bakar anak saya, ucap Yanto, suami Maya. Ia bersimpu di kaki pria tersebut demi menyelamatkan putri satu-satunya. Bruk! Yanto terjengkang karena dadanya yang ditendang pria tersebut. Naimah yang melihat orang tuanya disakiti merasa sesah. Perbuatan manusia di hadapannya sungguh tidak berhati. Ia menyalahkan dirinya yang tidak tahu apa-apa, bahkan berniat membakarnya. Diam kalian! Kalian hanya manusia yang bersekutu dengan iblis dan anak kalian keturunannya, sehingga membuat ricu desa Kencanawangi. Banyak pemuda dan yang mati tidak diketahui dasar kematiannya. Jika bukan kalian dan gadis ini, siapa lagi ya? Benar, kalian pembunuh. Timpal yang lainnya. Ibu, bapak, tolong Naimah, Bu. Lirih Naimah dengan wajah sendu. Hatinya teriris dengan apa yang dialaminya saat ini. Sebagian hinaan dan cacian yang ia terima tidaklah seberapa sakitnya ketimbang melihat orang tuanya yang diperlakukan tidak manusiawi oleh warga di kampungnya. Bawa dia ke lapangan, lantangnya dengan suara tegas, menyuruh warga yang mengikutinya untuk segera membakar Naimah. Ibu, Naimah! Suara teriakan ibu dan anak yang minta dibelas kasihani tidak ada yang mendengar. Seakan nyanyian di malam yang semakin larut, mereka terus menyeret Naimah dengan tubuh yang dipenuhi oleh luka.
Ikat dia di pohon besar itu, titah pria tersebut. Baik tuan. Lepaskan aku. Aku tidak bersalah. Lepaskan. Mereka tetap meneruskan aksinya, mengikat Naima pada pohon beringin tua. Permintaan Naima untuk dilepaskan tidak sama sekali didengar oleh mereka. Mayang dan Nyanto tidak bisa berbuat apa-apa melihat anak gadisnya diperlakukan bak hewan. Beberapa warga menyirami tubuh Naima dengan minyak tanah. Rintihan dan lirihan Naima tidak sama sekali membuat mereka iba dan kasihan. Biadab kalian semua. Kalian akan mendapat balasan dari setiap sakit yang aku rasakan. Ingat baik-baik, Pramuja. Aku akan kembali dan membalaskan dendamku, ucap Naima dengan suara lantang. Rasa sakit di tubuhnya seakan tidak lagi ia rasakan. Kematian sudah di depan matanya. Ia Pramuja, seorang pria terkaya di desa Kencana Wangi, yang membuat warga terasut untuk mengeroyok Naima, sehingga tertutup mata hati mereka semua. Sebelum kau berbuat, pikirkan hidupmu. Kau akan mati dibakar oleh api atas perbuatanmu, wanita iblis, sahut Pramuja. Kalian ingat baik-baik. Kalian tidak akan tenang. Hidup kalian akan dipenuhi rasa ketakutan. Hingga saatnya aku akan datang dan membalas kalian semua. Diam kau. Lebih baik kau terima kematianmu. Bakar dia. Ditanya pada seorang pria yang bertubuh gempal. Baik tuan. Mereka mulai membakar setiap sisi, sehingga perlahan api mulai menyala dan membesar, hingga melahap setiap inci demi inci. Naima, Naima, lirih Mayang dan Yanto. Kalian manusia biadab, kalian manusia terkutuk. Aku akan pastikan Naima akan membalaskan perbuatan kalian semua, lantang Mayang dengan wajah merah padam dan dadanya yang kebang kempis menahan amarah. Mayang menyaksikan sendiri pembakaran anak gadisnya. Namun tidak ada sama sekali teriak kesakitan dari Naima saat api mulai melahap tubuhnya. Mayang melihat Naima yang tersenyum padanya, dengan bulir bening yang terus membanjiri kedua pipinya. Aku akan kembali. Suara parau terdengar menyayat hati di telinga Mayang. Selama ini Naima anak yang baik, meski dia tidak memiliki wajah seperti gadis lainnya. Pramuja dan warga pengikutnya tertawa terbahak melihat api yang mulai melahap gadis yang tidak berdosa. Malam yang menjadi saksi pembakaran, seorang wanita di desa Kencana Wangi terlihat seperti ada sebuah perayaan, ramai dengan tawa dan tangis. Tawa yang akan membawa mereka pada sebuah petaka, dan tangis yang amat memilukan dari dua orang yang melihat anaknya terbakar. Satu persatu mereka mulai meninggalkan tempat itu, hanya menyisakan Mayang dan Yanto. Andai saja kau mau menerima tawaranku, Mayang, semua tidak akan terjadi, bisik Pramuja sesaat sebelum kepergiannya. Mayang sadar jika apa yang menimpanya adalah niat dari Pramuja. Iya, sebelum kejadian tragis yang menimpa Naima, Mayang sempat menemui Pramuja untuk meminjam uang karena beras di rumahnya sudah habis. Namun Pramuja tidak memberikannya dengan cuma-cuma. Meski dengan meminjamkan, ia tidak memberikannya. Ia malah memberikan sebuah pilihan. Pramuja akan memberikan pinjaman bahkan dengan cuma-cuma, asal Mayang mau tidur dengannya selama 1 malam. Namun Mayang menolaknya mentah-mentah dan lebih memilih kelaparan dibanding harus tidur dengan Pramuja. Aku bukan wanita seperti yang kau pikirkan, Tuan. Aku masih punya harga diri, ucap Mayang menolak permintaan Pramuja saat itu. Baiklah,
Kau akan menerima akibat dari penolakanmu, Mayang. Silakan keluar dari rumahku. Mayang pun meninggalkan kediaman Pramuja. Ia menangis sepanjang jalan. Ia tidak tahu harus mencari pinjaman kemana. Di rumah, Yanto dan Naima pasti sedang menunggunya. Bu. Suara Paroyanto menyadarkan Mayang dari lamunan. Maafkan Bapak, tidak bisa menjaga Naima, ucap Yanto dengan pandangan kosong. Mayang melihat api yang sudah padam, menatap tulang belulang yang sudah menjadi abu. Kelopaknya mengembun. Pandangan berkaca-kaca melihat anak gadisnya sudah tiada. Yanto merasa bersalah karena tidak bisa menyelamatkan Naima. Ia tidak tahu jika kematian Naima sebuah siasat terselubung. Di sisi lain, Pramuja tengah berpesta dengan para bawahannya. Mereka sama sekali tidak memiliki rasa bersalah setelah melakukan perbuatan keji. Pramuja yang tengah asyik dengan sebuah minuman dalam gelasnya tidak sama sekali merasa empati pada gadis yang ia bakar. Ayah, suara seseorang membuat Pramuja menghentikan aktivitasnya. Sayang, semua sudah ayah lakukan. Ia sudah mati terbakar, ucap Pramuja pada seorang gadis di hadapannya. Benarkah ayah? Ya, jadi kamu tidak usah takut jika Aryo akan meninggalkan kamu. Terima kasih ayah, ayah memang yang terbaik. Pramuja bukan melakukannya karena satu penolakan saja. Ia pun melakukan pembakaran pada Naima karena dirinya melihat Aryo tengah menemui Naima. Aryo adalah suami dari putrinya, Arsita. Aryo yang memiliki wajah tampan dan mapan membuat Arsita sangat terobsesi padanya. Sehingga ketika melihat Aryo yang tengah mengobrol dengan Naima, membuat Arsita cemburu. Dan karena cinta butanya, ia meminta sang ayah untuk menyingkirkan Naima. Ya sudah, istirahat. Besok kamu harus bertemu Aryo, kan? Ucap Pramuja pada Arsita. Iya, makasih ayah. Selamat tidur. Arsita pun meninggalkan Pramuja dengan senyum yang terus mengembang. Ia memasuki kamarnya dan membaringkan tubuhnya di atas kasur. Senyumnya terus terpancar mendengar kabar jika ayahnya sudah menyingkirkan gadis yang selama ini dikagumi oleh Aryo. Malam semakin larut. Arsita yang sudah merasa mengantuk dan menguap, ia mencoba memejamkan matanya. Suara gesekan seperti seseorang yang tengah membawa sesuatu mengganggu pendengaran Arsita. Bau bunga melati menguar dan tercium di indera penciumannya. Arsita bangkit dan menoleh pada penjuru kamarnya. Ayah? Tidak ada jawaban, hanya keheningan dan angin yang berhembus. Ayah? Apa itu ayah? Sayu terdengar suara tangisan, membuat Arsita semakin penasaran. Ia pun bangkit dan berjalan menuju asal suara. Arsita menyapu seluruh ruangan. Ruangan yang terang remang dari lampu tidurnya. Ia tidak sama sekali melihat keberadaan seseorang. Ia terus berjalan dan membuka pintu kamar. Namun jantungnya terasa berhenti berdetak dan seakan loncat dari tempatnya melihat sosok yang tengah berdiri di hadapannya. Arsita terkejut melihat sosok yang tengah berdiri di hadapannya. Jantungnya yang terasa dipompa lebih cepat, seakan merasa debaran yang amat hebat. Bisita! Hertik Arsita, ia masih su. Tangannya yang masih memegang dadanya dengan mata yang melotot. Kamu bikin kaget tahu nggak? Ngapain si Bibi di situ? Mau bikin aku mati karena kaget ya? Arsita menunjuk-nunjuk wajah Tina, asisten di rumahnya. Rasa keterkejutannya membuat emosi Arsita memeledak. Maaf non, Bibi hanya apa? Sudah pergi sana, ganggu orang aja.
Arsita memotong ucapannya, lalu melenggang kembali masuk ke kamarnya. Brak! Arsita membanting pintu dengan sangat kencang, membuat Tina ikut terkejut. Dasar cewek sinting, lirih Tina. Ia pun langsung pergi dan kembali ke kamarnya. Arsita yang kembali memasuki kamar, membaringkan kembali tubuhnya di atas kasur. Ingatannya kembali mengingat Aryo dan kematian Naimah. Ia merasa jika ia berhasil menyingkirkan wanita yang selalu menjadi duri dalam hubungannya dengan Aryo. Namun Arsita tidak tahu jika apa yang ia lakukan dan ayahnya telah membuat sebuah dendam yang telah membara di hati seseorang. Bahkan telah menghadirkan sebuah bencana dalam hidupnya sendiri. Ia tidak tahu jika petaka akan segera tiba dan menghampiri kehidupannya. Lebih baik aku tidur, lirihnya. Arsita pun memejamkan mata dan kembali memulai alam mimpinya, dengan harapan hari esok ia akan mendapat kabar yang gembira. 5 tahun berlalu sejak kejadian pembakaran seorang gadis tanpa wajah itu. Kini desa Kencanawangi jauh berbeda. Mereka yang masih bisa berkeliaran saat malam tiba, kini suasana sangatlah sepi. Suasana kampung sepi. Kapan habis daganganku ini? Jika aku pulang tanpa menghabiskan daganganku, bisa habis aku sama biniku. Keluh seorang pria cekik yang sedang mendorong gerobaknya. Sukirman, seorang pedagang bakso keliling, yang sekarang ini omset penjualannya menurun dikarenakan dirinya yang berjualan malam hari. Ditambah kampungnya kini sepi setelah azan Isya berkumandang. Baksonya bu, bakso. Dia terus berusaha memanggil para pembelinya, yang biasa akan datang setelah mendengar suara kelontengan dan panggilannya. Ini kampung kenapa sih? Sepi amat, udah kayak kampung mati, gerutunya. Dia tidak tahu jika warga akan diam di dalam rumah jika malam menjelang, karena dia baru saja datang beberapa hari yang lalu dari kota. Dulu saat ia belum ke kota dan masih menjadi pedagang bakso favorit warga desanya. Tapi sekarang saat ia mulai kembali berdagang, ia merasa heran karena setiap malam ia tak pernah mendapatkan langganan. Bakso, bakso, baksonya bu, bakso. Ia terus berteriak untuk memanggil pelangganan. Namun nihil, usahanya sia-sia. Tidak ada sama sekali yang keluar. Bang, Sukirman menyunggingkan senyum bahagia tatkala melihat seorang perempuan memanggilnya. Dengan cepat ia mendorong gerobaknya dan mendekati perempuan tersebut. Bakso neng, ucap Sukirman. Iya bang, 2 porsi dibungkus ya. Ngomong-ngomong, neng baru ya di sini? Tanya Sukirman dengan ramah. Enggak kok, aku dari dulu di sini bang, jawabnya. Wah, perasaan abang pergi tidak lama. Masa abang tidak tahu? Emang neng anak siapa? Abang kenal kok sama saya. Masa abang gak kenal sama anaknya Ibu Mayang? Sukirman terdiam. Ingatan mencoba mengingat nama Mayang. Loh, bukannya anaknya si Mayang itu sudah mati? Jangan bercanda neng. Si Naimah kan udah meninggal dibakar 5 tahun yang lalu neng, ucap Sukirman panjang lebar sambil tangannya yang asik menyiapkan bakso. Tidak ada jawaban dari perkataan Sukirman. Namun Sukirman tidak merasa ada yang aneh dan janggal, hingga dia dikejutkan dengan sebuah tangan yang melambai memberikan 2 bola mata. Bang, apa baksonya kurang? Ini aku kasih 2 bola mata saya bang. Sukirman merasa lemas seketika melihat sebuah tangan dengan 2 bola mata di tangannya. Peluh dan keringat dingin mulai membasahi wajahnya. Tangannya gemetar.
Apa abang masih ingat saya? Sukirman tidak bisa berkata-kata. Mulutnya terasa terkunci melihat sosok di hadapannya yang amat mengerikan. Bau gosong sangat menyengat di indera penciuman Sukirman. Wajah yang hancur dan penuh dengan luka bakar tengah menyeringai menatapnya. Kaki Sukirman seakan tidak bisa menopang tubuhnya yang ambruk. Ia pun terjatuh. Hantu! Sukirman kembali bangkit setelah berusaha mengumpulkan tenaganya. Dengan sekuat tenaga ia berlari dan menjauhi sosok itu. Sukirman. Sukirman lari terbirit-birit. Ia seperti kehilangan kesadaran karena melihat sosok yang baru saja dilihatnya. Sehingga tanpa sadar ia meninggalkan gerobak baksonya. Bang, apa salahku bang? Kalian tega membakarku. Sosok mengerikan tersebut masih melayang dan mengejar Sukirman. Tidak, kau sudah mati Naimah. Berak. Sukirman terjatuh. Kakinya tersangkut pada sebuah akar pohon. Sosok Naimah berdiri di hadapan Sukirman. Wajahnya hancur dengan luka bakar di sekujur tubuh, membuat Sukirman ketakutan. Bau angus dan gosong menyeruak dan menguar sehingga membuat Sukirman merasa perutnya seakan diaduk. Bang, ini baksonya bang, enak sekali. Sosok Naimah memberikan 2 bola mata pada Sukirman. Namun Sukirman bergidik melihatnya. Sukirman seakan merasakan perutnya yang bergejolak melihat sosok di hadapannya yang memakan bola mata tersebut. Ayo bang, akan lebih enak jika abang mencobanya, ujar sosok Naimah. Tidak Nai, tolong jangan ganggu saya. Sukirman memelas. Keringat sudah membasahi seluruh tubuhnya. Apa abang lupa jika abang yang mengganggu Naimah bang? Apa abang juga lupa betapa abang bahagia saat abang membakar Naimah? Sukirman semakin ketakutan. Wajahnya sudah pucat, namun tubuhnya seakan menempel sehingga dia tidak dapat bergerak. Tolong lepaskan saya Naimah, lepaskan. Apa Naimah mengganggu abang? Tidak kan? Apa yang harus dilepaskan bang? Sukirman tidak tahu apa yang akan dilakukan Naimah. Apakah ia akan membalas perbuatannya dulu atau apa? Ia tidak tahu. Apa salah Naimah bang? Kenapa kalian tega memfitnah Naina? Kenapa kalian tega membakar Naimah? Lirih Naimah. Tatapannya sayu menatap Sukirman yang masih gemetar. Kenapa kalian tega membunuhku? Naimah menatap tajam Sukirman. Seakan Sukirman adalah mangsa yang akan diterkam, yang mendongakkan kepalanya di hadapan Sukirman. Maafkan saya Naimah, maafkan saya. Ini manusia biadab. Sukirman terlempar jauh beberapa meter. Manusia terkutuk. Aku akan membalas setiap rasa sakit yang kalian berikan. Bahkan lebih pedih, ujar Naimah sambil mencekal leher Sukirman. Lepaskan. Bruk. Naimah kembali melemparkan Sukirman sehingga mengenai batang pohon besar. Darah segar mencuat dari mulut Sukirman. Naimah tersenyum. Dia senang karena yang ditunggu telah datang. 5 tahun ia menunggu, dan kini ia dapat memulai dendamnya. Kau tahu Sukirman, panasnya api saat dibakar. Suaranya yang parau dan menggema membuat Sukirman beringsut dan mundur. Tidak Naimah, jangan sakiti aku. Kau memohon.
kau memelas meminta agar aku tidak menyakitimu. Apa kau lupa bahwa aku pun pernah memohon pada kalian? Apa kalian mendengar rintihanku? Kau harus merasakan perih dan pedihnya, bahkan panasnya api saat tubuhmu dibakar. Tidak, jangan Naimah, jangan lakukan itu. Maafkan aku. Tubuh Sukirman yang telah lemas dan tidak berdaya terus menghindar dan menjauhi Naimah. Namun dendam dan kemarahan Naimah yang sangat besar. Ia tidak akan membiarkan siapapun yang ikut andil dalam pembunuhannya selamat. Naimah akan terus mengejar dan mengganggu mereka semua. Naimah menyeret tubuh Ceking Sukirman. Ia merasakan malam yang sunyi itu indah. Dengan teriak kesakitan dan rintihan Sukirman membuat telinganya teramat syadu. Tubuh Sukirman yang diseret dipenuhi darah segar. Maafkan aku Naimah, lirih Sukirman. Brak. Tubuh Sukirman dibanting dan mengenai pohon, di mana dirinya dibakar dulu. Kau ingat Sukirman, dengan tempat ini, pohon ini menjadi saksi bagaimana kebiadaban dan kekejian kalian terhadapku. Kalian semua akan bernasib sama dengan apa yang kalian lakukan. Sukirman tidak dapat berbuat banyak. Bahkan untuk membuka mulutnya yang merasa sudah tidak berdaya. Tubuhnya gemetar hebat. Rasa sakit di tubuhnya semakin terasa perih. Tulang belulangnya seakan terasa patah. Naimah kembali menyeret Sukirman, lalu mengikatnya di pohon besar tersebut. Tidak, jangan Naimah. Naimah tersenyum getir. Dirinya yang sekarang bukanlah yang dulu. Dia kembali melayang di atas Sukirman yang tengah merintih. Tetesan darah dengan campuran bau busuk dan bau amis tercium oleh Sukirman. Naimah memuntahkan sesuatu cairan yang hitam pekat ke tubuh Sukirman. Aduh. Sukirman menjerit kesakitan. Tubuhnya melepuh. Namun dirinya tak bisa berbuat apa-apa. Naimah kembali melayang di hadapan Sukirman. Matanya merah menyala menatap Sukirman. Dengan satu kedipan ia berhasil membakar Sukirman di pohon tua yang dulu pernah menjadi tempat di mana dirinya dibakar. Panas, panas. Sukirman merasakan seluruh tubuhnya panas. Kulitnya mengelupas. Teriakannya tiada yang mendengar, membuat penyesalan hadir dalam hatinya. Dulu dirinya beramai-ramai membakar Naimah tanpa rasa iba dan kasihan. Kini Sukirman merasakan sendiri sakit dan panasnya api yang membakar seluruh tubuhnya. Aku akan membalas setiap luka dan rasa sakit yang kalian berikan. Aku bersumpah akan membuat kematian kalian adalah yang paling menyakitkan. Naimah berucap lantang. Pandangannya menatap Sukirman penuh dendam. Rasa sakit di hatinya atas perlakuan manusia biadab membuat Naimah menjadi sosok yang amat mengerikan. Senyum terukir di sudut bibirnya yang memucat. Bayangan di mana saat dirinya dibakar kembali melintas. Kalian akan merasakan pembalasanku. Seketika sosok Naimah menghilang menjadi kepulan asap hitam, menyisakan seorang pria yang tengah sekarat karena seluruh tubuhnya dipenuhi api. Sukirman merasakan tubuhnya lemas, seakan nyawa sudah di ujung tanduk. Ia tak dapat lagi meronta. Ia pasrah jika kini dirinya akan mati dalam api yang begitu besar melahap tubuhnya. Sukirman mengembuskan nafas terakhirnya. Ia tak lagi dapat bertahan. Awal kematian dari Sukirman akan menjadi sebuah pertanyaan bagi semua orang. Pagi pun telah menyapa. Semua warga telah berkumpul di lapangan melihat sebuah bekas pembakaran. Kira-kira ini pembakaran apa ya, Bu? Bisik seorang ibu bernama Kartini. Iya, seperti bekas pembakaran yang pernah terjadi dulu ya.
jawab ibu di sampingnya. Pak, di sana ada sebuah gerobak seperti milik Kirman. Apa jangan-jangan ini seseorang yang tiba-tiba datang memberitahukan jika ada gerobak di jalanan di mana Sukirman meninggalkan gerobaknya. Pak RT, Pak RT. Seseorang kembali datang dengan nafas ngos-ngosan. Ada apa, Sukinah? Sapa Pak RT. Suami saya, Bang Kirman, belum pulang dari semalam, jawab Sakinah. Semua orang saling pandang menatap Pak RT Parto. Apa jangan-jangan Sukirman mati karena ada bekas pembakaran di bawah pohon tua yang bekas pembakaran gadis buruk rupa itu? Timpal Karyo. Iya, bisa jadi. Dia balas dendam atas perbuatan kita dulu, sahut Rejo. Kita beritahukan ini pada Tuan Pramuja segera, sambung Gemblung. Tidak, Bang Kirman tidak mati. Dia tidak bersalah. Sukina teriak histeris mendengar penuturan para sahabatnya Sukirman. Pak Parto, ketua RT, tidak dapat mengambil keputusan. Ia merasa ada sedikit kejanggalan. Tenang, Bu. Mungkin saja Sukirman lagi di rumah tetangga lainnya. Kita belum bisa menyimpulkan jika Kirman mati. Pak RT berusaha menengahi. Namun para bawaan Tuan Pramuja terlalu keras dan berpendapat sendiri. Kita ke rumah Tuan Pramuja sekarang. Kita laporkan kejadian ini. Jika benar, kita habisi si Mayang dan si Yanto keparat itu, ucap seorang pria berbadan gemuk. Blung, menurutmu apa benar si Naima bangkit? Ini kan udah 5 tahun kematiannya, tanya Rejo. Bisa aja, Jo. Mungkin dia menunggu waktu yang tepat. Mungkin juga si Mayang sama si Yanto pelakunya. Nah, bisa jadi tuh. Ya sudah, kita ke rumah Tuan sekarang. Mereka pun meninggalkan keramaian di lapangan untuk segera menemui tuannya. Di sisi lain, Sakina masih menangis, merasakan terjadi sesuatu pada suaminya. Bang, pulanglah Bang. Kina tidak akan memarahi Abang lagi. Sukina menangis terseduh. Ia merasa menyesal karena selalu memarahi Sukirman jika pulang ke rumah dalam keadaan dagangannya masih penuh. Sabar nah, kita akan cari tahu semuanya. Yang tenang ya, ujar seorang ibu berusaha membuat Sakinah tenang. Lebih baik sekarang kita bubar, biar nanti saya dan warga menyelidikinya, ucap Pak Parto. Yuk Sukinah, kami antar pulang. Sukinah dibawa pulang oleh warga. Kesedihannya begitu melekat di netranya. Semua orang merasa kasihan pada Sukinah, andai kebenaran terjadi pada Sukirman. Namun mereka menutup mata dan hati mereka saat para suaminya membakar gadis tak berdosa. Brak! Mayang, keluar kamu! Para bawaan Pramuja berbondong-bondong mendatangi rumah Mayang dan Yanto. Yanto, keluar kalian! Mayang dan Yanto mengerti akan kedatangan warga. Mayang membuka pintu dengan santai. Ada apa? Ujar Mayang. Kalian pasti yang membunuh Sukirman. Jika Sukirman mati, itu tanda Naima telah bangkit untuk membalas perbuatan kalian padanya dulu. Mayang berkata tanpa rasa takut. Mana ada orang yang sudah mati bangkit lagi? Ini pasti perbuatan kalian. Ngaku saja. Jangan pura-pura seakan Naima yang sudah jadi abu yang melakukannya, sambung Gemblung. Ingat baik-baik, jangan pernah menuduh kami lagi. Dan ingat satu hal, kalian akan mendapatkan gilirannya. Yanto berbicara dengan tegas.
Tatapannya begitu tajam. Para bawahan pramuja yang membakar anaknya dulu terlihat kaget melihat Yanto yang mereka hadapi seperti macan yang baru saja terbangun. "Silakan pergi dari rumahku," usir Maya. Brak! Maya membanting pintu dengan keras, membuat para pria di depan rumahnya tersentak. "Awas kau Mayang, kalian akan menyesal sudah mempermainkan kami." Mereka pun pergi meninggalkan rumah Mayang dan Yanto. Mayang merasa ada sesuatu terjadi. Tidak mungkin jika tidak terjadi sesuatu. Para bawahan pramuja kembali mendatanginya. "Pak, apa benar?" "Tidak usah banyak bertanya, Bu. Anak kita akan membalas mereka semua. Dia sudah kembali." Yanto menatap lekat netra Maya. Maya merasakan kesungguhan dari ucapan suaminya. Ia berharap anak gadisnya membalas setiap perbuatan manusia-manusia tak berarti itu. "Jika itu benar, Pak, Ibu harap mereka merasakan apa yang kita rasakan dulu." Lirih Maya. Tanpa terasa kelopaknya mengembul. Mayang menangis, mengingat bagaimana sadisnya mereka membakar Naimah. "Bapak harus pergi, Bu." "Mau kemana, Pak?" "Bapak harus membantu anak kita." "Tapi, Pak..." "Baik-baiklah di rumah. Doakan Bapak agar semuanya baik-baik saja." Mayang terdiam, menatap sayu pada suaminya. Ia tahu selama 5 tahun ini suaminya berusaha sekuat tenaga untuk membangkitkan kembali arwah anaknya. "Pergilah, Pak. Bantu anak kita membalaskan dendamnya." Yanto menggenggam kedua tangan Maya. Ia berjanji akan memberikan pelajaran pada para bajingan tersebut. Yanto pun melangkah meninggalkan Maya. Mayang menatap Yanto hingga tubuhnya menghilang di kegelapan. "Semoga kalian berhasil menghukum para manusia keparat itu," batin Maya. Malam semakin sunyi dan mencekam. Yanto tengah mencari sosok yang akan menjadi gilirannya. Sial si Rejo, masa dia menyuruh pulang sendirian? Mana sepi, udah tengah malam lagi. Terdengar suara seseorang tengah menggerutu, membuat Yanto menyunggingkan senyum kemenangan. "Ini giliranmu." Yanto menutup mata dengan kedua mulut yang terus berkumat kami. Setelah beberapa menit, terlihat kepulan asap hitam mendekati Yanto. "Balaskan dendammu." Lirih Yanto pada sosok menyeramkan di hadapannya, dengan bulir bening yang hampir membasahi kedua pipinya. Namun Yanto dengan cepat menyekanya dengan kasar. Kepulan asap hitam itu pun menjauh dan mulai melakukan aksinya. "Seperti suara cewek nangis," ucap Gemblung dengan maniknya menyapu mencari asal suara. Gemblung terus mencari. Ia mencoba menerangi setiap sudut yang ia lihat dengan penerangan dari senter minimnya. "Loh, seperti perempuan." Ia melihat sosok perempuan yang tengah duduk dengan wajah yang ditenggelamkan pada lutut. "Neng, kenapa menangis di sini?" Gemblung menepuk pundak wanita tersebut. Namun tidak ada jawaban. Hanya suara tangis yang semakin menyayat. "Neng!" Lagi-lagi Gemblung memanggil sosok wanita di hadapannya. "Kau diam aja, Neng? Apalagi kabur dari rumah ya?" tanya Gemblung yang masih tidak mendapat jawaban. "Abang antar pulang yuk. Ini sudah malam, bahaya." Gemblung mencoba meraih kembali pundak wanita tersebut. Namun matanya membelalak saat sosok tersebut telah mendongakkan kepala di hadapannya. Dia tidak dapat membuka mulutnya. Jantungnya seakan berdebar lebih cepat dan seakan loncat dari tempatnya. Naimah."
lirihnya. "Apa kabar, Bang?" Dengan wajah yang dilenggok-lenggokkan, semakin membuat Gemblung gemetar. Ah, ah, ini pasti mimpi," ujar Gemblung sambil menepuk-nepuk kedua pipinya. Ini tidak mungkin." Gemblung kembali menatap sosok di hadapannya. Wajah yang penuh luka bakar, dengan kulit mengelupas, membuat perut Gemblung seakan diaduk. Ditambah bau amis darah dan bau busuk menyengat di indera penciumannya. "Ini giliranmu, Bang." Gemblung menggelengkan kepala, merasa tak percaya dengan sosok di hadapannya. Tidak, kamu sudah mati, Naimah." Gemblung terkocar-kacir lari. Namun karena dirinya memiliki badan gemuk, langkahnya seakan terhalang dan berjarak. "Bang, temani aku, Bang." Suara Naimah yang terus mengejar Gemblung membuatnya semakin ketakutan. Gemblung lari tanpa arah dan tujuan. Ia terus berlari menghindari sosok yang amat menyeramkan dan berusaha lolos darinya. Ini tidak mungkin," ujar Gemblung dengan suara yang ngos-ngosan. "Kenapa tidak mungkin, Bang? Abang Kirman sudah menunggu abang di sana." Gemblung menelan saliva. Ia sudah berusaha lari dan menghindar. Namun rupanya sosok Naimah berhasil menemukannya. Dengan peluh yang bercucuran, Gemblung berusaha menengok pada asal suara. Dia kembali berlari setelah menatap sosok yang tengah menghadapnya. "Tolong, tolong!" "Bersiaplah, ini giliranmu untuk mati," pekik sosok Naimah. Ia kembali mengejar Gemblung dan segera menghadangnya. "Bro!" Gemblung tersungkur karena terkejut bersitatap dengan sosok mengerikan. "Kau tidak akan bisa lari. Kau harus merasakan akibat dari perbuatanmu," serunya sambil mencekik leher Gemblung. Ampun, maafkan saya, Nai." "Manusia terkutuk." Brak! Gemblung dilemparkan pada sebuah pohon jati besar. Kepalanya yang terbentur dan pohon mengeluarkan darah segar. Suara erangan kembali terdengar dari pria tersebut. Sosok Naimah yang telah berada di hadapannya dengan menginjak perutnya. "Manusia terkutuk, biadab. Kalian akan mendapatkan balasan dari apa yang kalian lakukan." Sentak sosok Naimah dengan wajah yang menyeringai. Tatapannya tajam, membuat Gemblung semakin merasa ketakutan. "Ampun, ampun." "Tidak ada ampun bagi manusia laknat sepertimu." Suara erangan semakin terasa menyayat. Gemblung merasakan sakit di bagian lengannya yang dipatahkan oleh sosok Naimah. "Ini tidak seberapa dengan luka dan fitnah keji yang kau lakukan." Gemblung tidak menyauti. Ia meronta merasakan jari-jarinya yang lepas dari tempatnya. "Kalian kejam." Ampuni aku, Nai, ampuni aku." Wah! Naimah kembali mencengkram leher Gemblung. Rintihan meminta ampun darinya seakan nyanyian bagi Naimah. "Apakah dulu kau memberiku kesempatan? Apa kau memberiku sedikit saja untuk bela diri?" Tidak, tidak." Gemblung menggeleng lemas. Ia menyesal karena telah melakukan kesalahan fatal. Namun kini penyesalan tiada lagi berguna. Naimah berada di hadapannya dengan amarah yang melanda. "Maafkan aku, jangan bunuh aku, Nai," melas Gemblung. Suara tawa menggema di lahan yang sunyi dan mencekam.
Dalam keadaan gelap, Gemblong tidak sadar jika dirinya telah lari jauh ke dalaman hutan belantara. Naima mengunuskan kuku runcingnya pada leher Gemblong, membuatnya merasa kesakitan. Darah yang kental dan segar mengucur dari setiap luka bekas tusukan kukunya. Bruh! Naima kembali melemparkan Gemblong pada sebuah pohon. Tubuhnya sudah begitu lemas. Naima merasa senang melihat lawannya ternyata hanya segitu saja rasa gagahnya selama ini. Mana rombonganmu selama ini, Gemblong Hermawan? Hardik sosok Naima dengan mata merah menyala. Wajahnya semakin mengerikan. Amarah sudah bagai di ujung tanduk. Ia merasakan kembali rasa sakitnya hinaan dan siksaan serta fitnah keji yang dulu mereka lontarkan. Kini Naima kembali bangkit untuk membalas setiap rasa sakit yang mereka berikan dulu. Gemblong sudah tidak berdaya. Wajahnya sudah dipenuhi dengan keringat, dengan tangan yang telah putus jari-jarinya. Bruk! Naima membawa Gemblong dan melemparnya pada sebuah pohon tua besar. Kau ingat tempat ini? Naima kembali menggelegarkan suaranya yang parau. Gemblong menatap setiap sudut tempat yang kini dirinya terjerembab. Ia mengingat kembali di mana kini ia berada. Ya, ini tempat di mana kalian membakarku. Timpal Naima setelah menatap Gemblong yang menyadari tempat dirinya berada. Mau apa kamu, Nai? Gemblong semakin gemetar. Tubuhnya bergetar hebat. Peluh dan keringat bercucuran. Naima berdiri di hadapannya dengan menebarkan bau gosong dan bau busuk yang menyeruak di indera penciumannya. Kau tahu bagaimana rasanya api melahap tubuhmu? Naima mengusap pipi Gemblong dengan senyuman di wajahnya yang mengerikan. Tidak! Gemblong menggeleng, bibirnya bergetar. Ia merasa akan terjadi sesuatu yang lebih dari apa yang diterima sebelumnya. Kau mau merasakannya? Naima menatapnya tajam. Gemblong semakin mengerti dengan ucapan yang diucapkan oleh sosok di hadapannya. Jangan, Nai, jangan. Lirih Gemblong berusaha memelas kasihan pada Naima. Tapi tidak bagiku. Aku ingin melihat tubuhmu terbakar seperti yang kau lakukan dulu padaku. Pekik Naima dengan menarik tubuh Gemblong. Jangan, aku mohon, jangan bakar aku, Nai. Naima tidak memperdulikan rintihan Gemblong, pria yang menyeretnya dulu hingga tubuhnya terluka. Pria gemuk yang bernama Hermawan yang biasa dipanggil Gemblong kini telah merasakan akibat dari apa yang ia perbuat. Penyesalan tiada lagi berguna. Dendam sudah membara di hati gadis yang mereka bakar 5 tahun lalu. Kini Naima hanya ingin membalas perbuatan manusia-manusia biadab yang membuat dirinya dan keluarganya menderita. Tolong jangan lakukan. Melas Gemblong kembali. Bruk! Naima mendorong Gemblong agar bersender pada pohon di mana dirinya membakar Sukirman pada malam sebelumnya. Naima mengikatkan Gemblong pada pohon tua tersebut, sama hal seperti yang ia lakukan pada Sukirman. Tidak! Gemblong meronta merasakan tubuhnya yang seakan terbakar. Tetesan cairan pekat yang keluar dari mulut sosok mengerikan di hadapannya membuat seluruh tubuh Gemblong melepuh. Dalam teriakan kesakitan, Gemblong tibalah seorang pria dengan membawa sebuah kayu bakar dan menumpuknya di dekat Gemblong. Manusia biadab sepertimu pantas mendapatkannya. Lirih pria tersebut. Yanto,
Dia seorang pria yang menjadi saksi di mana anaknya dibakar. Dengan fitnah keji, membuat amarah dan dendam membara di hatinya. Kini dia dapat melaksanakan dendamnya dan membalas perbuatan manusia-manusia biadab yang sudah membunuh anak semata wayangnya. Pergilah Nai, biar bapak yang menghabisinya. Ujar Yanto dengan suara parau dan lirih. Dalam sekejap sosok mengerikan itu menghilang, meninggalkan Yanto dengan pria yang sudah terkulai tak berdaya. Untuk sementara kucukupkan dulu ceritanya sampai di sini. Sampai jumpa kembali di part berikutnya. Saya Mang Dayun pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.